Namaku Retno. Aku punya segalanya. Harta, rumah mewah, mobil berderet, tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam, aku menangis sendirian di kamar yang luas tapi dingin. Lalu datanglah Jaka. Hanya seorang supir. Tapi entah kenapa, senyumnya membuat hatiku yang beku ini mulai hidup lagi. Inilah kisah nyata yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun tentang bagaimana seorang janda kaya akhirnya jatuh cinta bukan pada kemewahan, tapi pada ketulusan seorang pria sederhana. Sebelum masuk ke kisah lengkapnya, subscribe dulu ya. Tuliskan nama kota Anda di kolom komentar, agar kita bisa berteman. Yuk, lanjut. Namaku Ratno. Orang-orang mengenalku sebagai wanita sukses, berkelas, dan hidup serba berkecukupan. Setiap kali aku keluar rumah, mereka melihatku dari ujung kepala sampai kaki, menilai penampilan, mobil yang kukendarai, bahkan jam tangan di pergelangan tanganku. Namun, tidak ada satupun yang tahu bahwa di balik semua kemewahan ini, ada kesepian yang begitu mendalam. Setiap pagi aku duduk di ruang makan besar dengan meja panjang yang dulu selalu penuh suara tawa. Kini, hanya ada denting sendok dan gemang aku sendiri. Kadang aku menatap kursi kosong di seberang meja. Kursi tempat almarhum suamiku biasa duduk sambil bercanda ringan. Kini, yang tersisa hanya kenangan yang terus berputar di kepalaku seperti lagu lama yang tak mau berhenti. Aku sudah 3 tahun hidup sendiri. 3 tahun mencoba membiasakan diri tidur tanpa seseorang di sebelahku. 3 tahun menatap rumah besar yang semakin terasa seperti istana tanpa jiwa. Semua orang bilang aku kuat, tapi mereka tidak tahu. Setiap malam, aku berbicara dengan bayangan di cermin hanya untuk merasa tidak sepenuhnya sendirian. Aku masih bekerja, masih aktif mengurus beberapa usaha yang ditinggalkan suamiku. Tapi lama-lama, bahkan pekerjaan pun tak mampu mengisi ruang kosong di hatiku. Setiap pagi, aku berangkat dengan mobil mewah. Tapi setiap perjalanan terasa begitu panjang dan hampa. Mungkin karena selama ini, aku terbiasa duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela, tanpa bicara. Sopirku yang lama sudah pensiun, dan aku belum menemukan pengganti yang cocok. Sampai suatu hari, seseorang datang melamar pekerjaan itu. Namanya Jaka. Pria berusia 30 tahun, berpenampilan sederhana, kulit sawo matang, rambut rapi, tapi tampak sering terkena panas matahari. Saat pertama kali kulihat, aku tidak berpikir banyak. Aku hanya butuh seseorang yang bisa mengemudi dengan baik dan tidak banyak bicara. Tapi ada sesuatu dari sorot matanya yang membuatku berhenti sejenak. Mata itu teduh, bukan tatapan seorang pekerja yang sedang mencari uang, tapi seperti seseorang yang benar-benar ingin dipercaya. "Selamat pagi, Bu. Saya Jaka," katanya sopan, menunduk sedikit. Suaranya tenang, tak tergesa, dan entah kenapa membuatku merasa nyaman. Aku hanya menjawab singkat, "Baik, mulai hari ini kamu bisa bekerja." Dia mengangguk dengan senyum tipis yang tulus, lalu pergi mempersiapkan mobil di garasi. Sejak saat itu, setiap pagi aku duduk di kursi belakang mobil, sementara Jaka fokus mengemudi di depan. Awalnya kami tidak banyak bicara. Aku sibuk dengan ponsel, membalas pesan kerja, atau sekedar menatap jalanan kota. Tapi perlahan, aku mulai memperhatikan hal kecil tentang dirinya. Cara dia membuka pintu dengan sopan, memastikan jarak mobil aman, atau sekedar berkata lembut, "Hati-hati ya, jalanan agak licin." Kata-katanya sederhana, tapi di tengah dunia yang serba cepat dan penuh basa-basi, perhatian kecil seperti itu terasa langka. Hari demi hari berlalu, dan entah sejak kapan, suara langkahnya di teras rumah mulai terasa akrab di telingaku. Aku yang dulu tak pernah peduli siapapun yang bekerja di rumah, kini justru menunggu-nunggu pagi datang hanya untuk mendengar ia memanggil. "Mobil sudah siap, Bu." Suatu pagi, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Udara masih dingin, tapi matahari mulai menembus tirai jendela. Aku berdiri di depan kaca besar kamar, menatap wajahku sendiri. Wajah yang mungkin masih tampak cantik bagi sebagian orang. Tapi aku tahu, di balik riasan yang rapi itu, ada perempuan yang lelah menahan sepi. Saat keluar rumah, Jaka sudah berdiri di dekat mobil mengenakan kemeja abu tua dan celana panjang hitam. Ia menyapaku dengan senyum kecil seperti biasa. Tapi pagi itu aku sempat memperhatikan tangannya. Ada bekas luka kecil di jari. Aku spontan bertanya, "Tangannya kenapa?" Dia menyenyum canggung. "Oh, ini Bu, kemarin sempat bantu tetangga pas motornya mogok, kena ujung besi." Aku mengangguk pelan. "Hati-hati lain kali. Luka kecil kalau gak dijaga bisa jadi parah." Dia menatapku sebentar lalu menjawab pelan, "Terima kasih, Bu. Gak semua orang masih peduli hal kecil kayak gini." Kalimat itu membuatku diam cukup lama di kursi belakang.
Ada sesuatu di balik kata-katanya. Mungkin rasa syukur, mungkin kejujuran, dan entah kenapa kalimat sederhana itu menempel di kepalaku sepanjang hari. Sore itu, hujan turun deras. Aku baru selesai menghadiri rapat penting di pusat kota. Jaka menjemputku di depan gedung, membawa payung besar dan berlari menembus hujan. Aku melihatnya dari jauh. Jas hujannya sudah basah, tapi ia tetap memayungiku dengan tangan tegap. "Bu, hati-hati, jalanan licin," katanya sambil menuntunku masuk ke mobil. Aku sempat menatap bajunya yang basah kuyup, lalu berkata, "Kamu juga harus hati-hati, nanti bisa masuk angin." Dia tersenyum lagi. Senyum yang entah kenapa terasa tulus dan hangat. "Gak apa-apa, Bu. Hujan begini udah biasa buat saya. Asal ibu gak kehujanan, saya sudah senang." Aku terdiam cukup lama. Bukan karena kalimatnya romantis, tapi karena aku tak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang mengkhawatirkanku dengan cara sesederhana itu. Mobil melaju perlahan di tengah suara hujan yang menenangkan. Aku menatap kaca jendela, melihat pantulan wajahku sendiri, dan dalam hati berkata, mungkin inilah awal dari sesuatu yang tidak pernah kuduga. Malamnya aku duduk di kamar sambil menatap foto lama di meja. Foto saat aku dan suamiku masih bersama, tersenyum di tepi pantai. Aku rindu masa itu. Rindu perhatian, rindu perasaan aman. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa bersalah karena mulai memikirkan sosok lain. Aku menghela napas panjang. Mungkin aku hanya kesepian, gumamku. Mungkin aku cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, aku tahu ini bukan sekedar tentang kesepian. Ada sesuatu tentang Jaka yang berbeda. Ketulusannya, cara memperlakukan orang tanpa melihat status, membuatku merasa seperti manusia lagi. Bukan sekedar janda kaya seperti yang orang-orang labelkan padaku. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Sesuatu yang belum pernah kutulis selama 3 tahun terakhir. Hari ini, aku merasa hidup kembali. Entah karena apa, tapi rasanya hangat, dan itu datang dari seorang supir bernama Jaka. Aku menutup buku itu pelan, lalu mematikan lampu. Di luar, hujan belum juga berhenti. Aku memejamkan mata, membiarkan suara tetes hujan menjadi lagu pengantar tidur. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum sebelum terlelap. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku berdiri di teras sambil menyeruput kopi hangat, memandangi taman kecil di depan rumah. Daun-daun masih meneteskan air, seolah bumi baru saja membersihkan diri dari segala lelahnya. Saat itulah mobil hitamku meluncur pelan dari garasi. Seperti biasa, Jaka keluar dengan langkah tenang, mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Rambutnya sedikit berantakan, mungkin karena terburu-buru, tapi justru itu yang membuatnya tampak alami. Ia menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu." Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. "Pagi, Jaka. Hari ini kita ke toko perhiasan dulu ya." "Siap, Bu," jawabnya singkat. Perjalanan dimulai. Jalanan masih basah dan langit tampak mendung tapi indah. Aku duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela, sementara Jaka mengemudi dengan tenang, tanpa banyak bicara. Tapi entah kenapa, keheningan itu terasa nyaman, tidak canggung, tidak kaku, seperti ada ketenangan tersendiri yang menyelimuti mobil kami. Kadang aku memperhatikan cara dia menyetir. Bagaimana tangannya menggenggam kemudi dengan mantap? Bagaimana ia selalu memperlambat laju mobil ketika melewati jalan berlegombang? Seolah tidak ingin aku tergoncang sedikit pun. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sepele, tapi justru membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar majikan seperti yang orang-orang labelkan padaku. Setelah urusan di toko selesai, kami lanjut ke butik langgananku. Aku memintanya menunggu di mobil. Tapi saat aku keluar beberapa jam kemudian, Jaka masih di tempat yang sama. Duduk di kursi kemudi mata menatap jauh keluar jendela. Aku membuka pintu dan berkata pelan, "Kamu nggak bosan nunggu?" Dia tersenyum. "Enggak, Bu. Saya udah biasa nunggu. Dulu waktu kecil sering nemenin ibu jualan di pasar dari pagi sampai malam. Jadi nunggu itu nggak masalah buat saya." Aku terdiam sejenak. "Kamu tinggal sama ibumu ya?" "Iya, Bu. Cuma berdua. Ayah udah lama nggak ada." "Apa ibumu sehat-sehat saja?" "Alhamdulillah sehat, Bu. Walau kadang suka batuk-batuk, tapi masih bisa masak sendiri." Aku tersenyum hangat. "Kamu anak yang berbakti, Jaka. Jarang sekarang orang muda masih setia merawat ibunya." Dia menatap kaca spion sebentar lalu berkata pelan, "Saya cuma ingin bikin ibu bahagia. Dulu waktu kecil, saya sering lihat ibu nangis di dapur karena hidup susah. Jadi sekarang, kalau saya bisa bikin dia tertawa, rasanya semua capek terbayar." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar.
Aku menatap jalanan di depan mobil, tapi pikiranku entah kemana. Aku seperti melihat diriku sendiri di masa lalu. Seorang istri yang juga berjuang keras menjaga senyum di wajah suami. Bedanya, aku kini sendirian, sementara dia masih punya seseorang yang bisa ia bahagiakan. Hari-hari berikutnya aku mulai semakin terbuka. Kadang aku memintanya berhenti di taman kota hanya untuk menghirup udara sore. Kami duduk di bangku terpisah tapi berbicara tentang banyak hal. Tentang masa kecil, tentang cita-cita, tentang hal-hal sederhana yang membuat hidup terasa hangat. "Apa cita-citamu dulu, Jaka?" tanyaku suatu kali. Dia tertawa kecil. "Saya pingin punya bengkel sendiri, Bu. Bukan bengkel besar, cukup yang kecil, asal bisa bantu orang yang motornya mogok di jalan." Aku tersenyum. "Kamu punya jiwa menolong ya?" Dia menggeleng. "Bukan, Bu. Saya cuma tahu rasanya kesusahan. Jadi kalau bisa bantu orang, walau sedikit, rasanya lega." Pembawa cerita. Aku tertegun. Begitu sederhana caranya memaknai hidup, tapi begitu. Aku mulai menyadari, setiap kali bersamanya, aku belajar sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketulusan. Sore itu langit tiba-tiba gelap. Hujan turun lagi. Deras sekali. Kami baru saja keluar dari supermarket, dan Jaka buru-buru membuka payung untukku. Aku menatapnya. Tubuhnya setengah basah karena berusaha melindungiku dari hujan. Sesampai di mobil, aku spontan berkata, "Kamu pasti kedinginan kan? Nanti bisa sakit." Dia menggeleng sambil menyalakan mesin. "Nggak apa-apa, Bu. Sudah biasa kehujanan." Aku menatapnya lebih lama. "Jaka, kalau kamu sakit, siapa yang jagain ibumu?" Dia tersenyum tipis. "Kalau saya sakit, ibu pasti marah. Katanya saya nggak boleh kalah sama hujan. Jadi saya harus kuat." Kami tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang aneh di dadaku. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Aku merasa aman bersamanya. Aman dengan caranya berbicara, caranya memperhatikan tanpa berlebihan. Malam itu setelah sampai di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku menatapnya dari balik kaca jendela mobil. Ia sedang membersihkan steering dengan kain, lalu memastikan mobil tertutup rapat sebelum meninggalkan garasi. Gerakannya sederhana, tapi penuh tanggung jawab. Entah kenapa, aku merasa ingin tahu lebih banyak tentang hidupnya, bukan karena penasaran, tapi karena setiap kali ia bercerita, aku merasa seperti mendengar sesuatu yang jujur, yang nyata, tidak dibuat-buat. Keesokan harinya, aku sengaja meminta Jaka mengantarkanku keluar kota. Ada rapat dengan klien di sebuah resort. Perjalanan memakan waktu 2 jam. Selama di mobil, kami berbincang ringan. Aku tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lucunya, tawa itu muncul bukan karena lucuan, tapi karena aku merasa nyaman. Jaka tidak berusaha menghiburku, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuatku tenang. Saat perjalanan pulang, kami melewati jalan pedesaan yang sepi. Langit mulai gelap. Suara serangga terdengar di kejauhan. Mobil tiba-tiba melambat. Aku melihat Jaka menepikan kendaraan. "Kenapa?" tanyaku. "Bannya bocor, Bu." Jawabnya tenang. Ia keluar mobil di bawah langit yang mulai mendung. Aku menatap dari dalam. Melihatnya berjongkok memperbaiki ban dengan cekatan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan hujan. Lalu setetes air jatuh ke kaca. 1, 2, 3. Akhirnya turun deras. Aku membuka pintu sedikit. "Jaka, udah, nanti basah semua." Dia tertawa kecil, suaranya tenggelam dalam hujan. "Tenang aja, Bu. Saya sudah hampir selesai." Beberapa menit kemudian, ia kembali masuk ke mobil. Rambutnya basah, bajunya menempel di tubuhnya. Aku mengeluarkan tisu dari tas, menyerahkannya tanpa pikir panjang. "Lap dulu, nanti masuk angin." Dia menerimanya dengan senyum hangat. "Terima kasih, Bu. Ibu baik banget." Aku menunduk berusaha menyembunyikan wajahku yang tiba-tiba terasa panas. Perasaan ini, apa yang sedang terjadi pada aku? Aku Retno, seorang janda kaya yang selalu menjaga jarak,
kini merasa hatinya berdetak tidak karuan hanya karena seorang pria sederhana yang selalu tahu caranya membuatku merasa berarti. Sepanjang perjalanan pulang, aku diam saja. Hanya suara hujan yang mengiringi kami. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan karena Jaka melakukan hal besar, tapi karena ketulusannya. Kecil, nyata, dan tulus dari hati. Malam itu saat aku berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit kamar dan tersenyum tanpa sadar. Aku merasa aneh, tapi bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun kehilangan, aku merasa ada seseorang yang benar-benar membuatku hidup kembali. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat, tapi anehnya setiap detik terasa berarti. Entah sejak kapan, rutinitas sederhana bersama Jaka mulai menjadi hal yang kutunggu-tunggu setiap pagi. Dulu aku selalu merasa berat membuka mata. Tapi kini, begitu mendengar suara mesin mobil dinyalakan dari garasi, aku tersenyum tanpa sadar. Aku yang selama ini hidup dengan tembok tinggi di sekeliling hati, perlahan belajar untuk membuka sedikit celah. Bukan karena ingin, tapi karena Jaka membuatnya terasa aman. Tidak pernah memaksa, tidak pernah mencoba mendekat lebih dari seharusnya. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kehadirannya diam, tapi hangat. Suatu pagi saat aku hendak berangkat kerja, hujan turun deras. Aku membawa payung sendiri, tapi Jaka tetap berlari dari garasi dengan jas hujan tipis dan payung di tangannya. Aku melihatnya setengah basah. Rambutnya menetes, tapi ia tetap tersenyum. "Sudah saya bilang, saya bisa sendiri, Jaka." Dia hanya menggeleng pelan. "Kalau saya biarin ibu kehujanan, nanti saya nggak tenang." Aku mencoba menahan senyum. "Kau ini selalu punya alasan." "Kalau alasannya untuk jaga ibu, itu bukan alasan, Bu. Itu kewajiban." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa membuatku sulit bernafas sesaat. Dalam hujan itu, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan lagi sejak suamiku pergi. Perhatian yang tulus, tanpa syarat, dan tanpa pamrih. Di dalam mobil, kami diam cukup lama. Suara hujan seperti musik latar, dan hanya sesekali Jaka berbicara lembut, menanyakan apakah suhu mobil terlalu dingin. Setiap kali ia berbicara, suaranya membuatku ingin mendengar lebih lama. Ada ketenangan di sana, sesuatu yang tidak bisa kutemukan di antara orang-orang yang selama ini hanya memuji hartaku. Hari itu kami menuju luar kota untuk urusan bisnis. Sepanjang jalan, aku berbagi cerita tentang masa laluku, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana rasanya hidup dalam rumah besar yang sunyi. Jaka mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Dan di satu momen, aku merasa seolah telah berbicara dengan seseorang yang benar-benar mengerti. "Jaka," kataku pelan, "kau pernah merasa kehilangan seseorang yang kau sayangi?" Ia sempat berpikir, lalu menjawab, "Pernah, Bu. Tapi yang paling berat bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan kesempatan buat bilang terima kasih sebelum dia pergi." Aku menatap keluar jendela, tapi mataku mulai hangat. Kalimat itu menusuk begitu dalam, dan saat aku melihat pantulan wajahku di kaca mobil, aku tahu aku sedang terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasa aneh dengan diriku sendiri. Setiap kali Jaka datang, aku memperhatikan pakaiannya, suaranya, bahkan cara ia tersenyum. Aku berusaha bersikap biasa saja, tapi hati ini menolak. Ada getaran kecil setiap kali ia memanggilku Bu Retno dengan nada lembut. Namun aku juga sadar, perasaan ini salah tempat. Dia adalah pegawaiku, dan aku majikannya. Dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan dalam urusan hati. Tapi bukankah cinta memang sering muncul di tempat yang salah, tapi pada waktu yang tepat? Sore itu aku melihat Jaka sedang mencuci mobil di halaman belakang. Aku berdiri di balkon lantai 2, memperhatikannya dalam diam. Langit sore berwarna oranye keemasan, dan tetes air sabun memantulkan cahaya matahari. Jaka tampak fokus, sesekali mengelap keringat di dahinya. Ada sesuatu dalam ketekunan itu yang membuatku terpaku. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah. Asisten rumah tanggaku, Rani, berdiri dengan wajah setengah khawatir.
Maaf saya mau ngomong sesuatu tapi tolong jangan marah. Aku menatapnya heran. Ada apa Rani? Dia menunduk. Orang-orang di rumah mulai ngomongin sesuatu tentang ibu dan Pak Jaka. Jantungku berdegup keras. Ngomongin apa maksudnya? Katanya ibu mulai dekat sama dia. Saya tahu itu nggak benar, tapi gosipnya udah nyebar keluar. Aku menarik nafas panjang. Rasanya seperti ditampar kenyataan, bukan karena gosipnya, tapi karena ternyata perasaan yang kucoba sembunyikan sudah mulai terlihat oleh orang lain. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, menatap lampu kristal yang menggantung di atas kepala. Pikiranku berputar antara logika dan hati yang mulai berperang. Aku tahu aku tidak boleh membiarkan perasaan ini tumbuh lebih jauh. Tapi bagaimana caranya menolak sesuatu yang membuatku hidup kembali? Hari-hari berikutnya, aku mulai menjaga jarak. Aku bicara seperlunya saja, tidak lagi bertanya banyak. Namun yang kulihat justru Jaka jadi lebih diam. Ia tetap sopan, tetap profesional, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, seperti menahan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Suatu sore saat aku baru pulang dari kantor, ia memintaku bicara sebentar di depan rumah. Nada suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan kegelisahan di baliknya. Pembawa cerita. Aku tertegun. Begitu sederhana caranya memaknai hidup, tapi begitu. Aku mulai menyadari, setiap kali bersamanya, aku belajar sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketulusan. Sore itu langit tiba-tiba gelap. Hujan turun lagi, deras sekali. Kami baru saja keluar dari supermarket, dan Jaka buru-buru membuka payung untukku. Aku menatapnya. Tubuhnya setengah basah karena berusaha melindungiku dari hujan. Sesampai di mobil, aku spontan berkata, "Kamu pasti kedinginan kan? Nanti bisa sakit." Dia menggeleng sambil menyalakan mesin. "Nggak apa-apa, Bu. Sudah biasa kehujanan." Aku menatapnya lebih lama. "Jaka, kalau kamu sakit, siapa yang jagain ibumu?" Dia tersenyum tipis. "Kalau saya sakit, ibu pasti marah. Katanya saya nggak boleh kalah sama hujan. Jadi saya harus kuat." Kami tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang aneh di dadaku. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Aku merasa aman bersamanya. Aman dengan caranya berbicara, caranya memperhatikan tanpa berlebihan. Malam itu setelah sampai di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku menatapnya dari balik kaca jendela mobil. Ia sedang membersihkan steering dengan kain, lalu memastikan mobil tertutup rapat sebelum meninggalkan garasi. Gerakannya sederhana, tapi penuh tanggung jawab. Entah kenapa, aku merasa ingin tahu lebih banyak tentang hidupnya, bukan karena penasaran, tapi karena setiap kali ia bercerita, aku merasa seperti mendengar sesuatu yang jujur, yang nyata, tidak dibuat-buat. Keesokan harinya, aku sengaja meminta Jaka mengantarkanku keluar kota. Ada rapat dengan klien di sebuah resort. Perjalanan memakan waktu 2 jam. Selama di mobil, kami berbincang ringan. Aku tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lucunya, tawa itu muncul bukan karena lucuan, tapi karena aku merasa nyaman. Jaka tidak berusaha menghiburku, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuatku tenang. Saat perjalanan pulang, kami melewati jalan pedesaan yang sepi. Langit mulai gelap. Suara serangga terdengar di kejauhan. Mobil tiba-tiba melambat. Aku melihat Jaka menepikan kendaraan. "Kenapa?" tanyaku. "Bannya bocor, Bu." Jawabnya tenang. Ia keluar mobil di bawah langit yang mulai mendung. Aku menatap dari dalam. Melihatnya berjongkok memperbaiki ban dengan cekatan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan hujan. Lalu setetes air jatuh ke kaca. 1, 2, 3. Akhirnya turun deras. Aku membuka pintu sedikit. "Jaka, udah, nanti basah semua." Dia tertawa kecil, suaranya tenggelam dalam hujan. "Tenang aja, Bu. Saya sudah hampir selesai." Beberapa menit kemudian, ia kembali masuk ke mobil. Rambutnya basah, bajunya menempel di tubuhnya.
Aku mengeluarkan tisu dari tas, menyerahkannya tanpa pikir panjang. Lap dulu, nanti masuk angin. Dia menerimanya dengan senyum hangat. Terima kasih, Bu. Ibu baik banget. Aku menunduk berusaha menyembunyikan wajahku yang tiba-tiba terasa panas. Perasaan ini, apa yang sedang terjadi pada aku? Aku Retno, seorang janda kaya yang selalu menjaga jarak, kini merasa hatinya berdetak tidak karuan hanya karena seorang pria sederhana yang selalu tahu caranya membuatku merasa berarti. Sepanjang perjalanan pulang, aku diam saja. Hanya suara hujan yang mengiringi kami. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan karena Jaka melakukan hal besar, tapi karena ketulusannya. Kecil, nyata, dan tulus dari hati. Malam itu saat aku berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit kamar dan tersenyum tanpa sadar. Aku merasa aneh, tapi bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun kehilangan, aku merasa ada seseorang yang benar-benar membuatku hidup kembali. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat, tapi anehnya setiap detik terasa berarti. Entah sejak kapan, rutinitas sederhana bersama Jaka mulai menjadi hal yang kutunggu-tunggu setiap pagi. Dulu aku selalu merasa berat membuka mata. Tapi kini, begitu mendengar suara mesin mobil dinyalakan dari garasi, aku tersenyum tanpa sadar. Aku yang selama ini hidup dengan tembok tinggi di sekeliling hati, perlahan belajar untuk membuka sedikit celah. Bukan karena ingin, tapi karena Jaka membuatnya terasa aman. Tidak pernah memaksa, tidak pernah mencoba mendekat lebih dari seharusnya. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kehadirannya diam, tapi hangat. Suatu pagi saat aku hendak berangkat kerja, hujan turun deras. Aku membawa payung sendiri, tapi Jaka tetap berlari dari garasi dengan jas hujan tipis dan payung di tangannya. Aku melihatnya setengah basah. Rambutnya menetes, tapi ia tetap tersenyum. Sudah saya bilang, saya bisa sendiri, Jaka. Dia hanya menggeleng pelan. Kalau saya biarin ibu kehujanan, nanti saya nggak tenang. Aku mencoba menahan senyum. Kau ini selalu punya alasan. Kalau alasannya untuk jaga ibu, itu bukan alasan, Bu. Itu kewajiban. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa membuatku sulit bernafas sesaat. Dalam hujan itu, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan lagi sejak suamiku pergi. Perhatian yang tulus, tanpa syarat, dan tanpa pamrih. Di dalam mobil, kami diam cukup lama. Suara hujan seperti musik latar, dan hanya sesekali Jaka berbicara lembut, menanyakan apakah suhu mobil terlalu dingin. Setiap kali ia berbicara, suaranya membuatku ingin mendengar lebih lama. Ada ketenangan di sana. Sesuatu yang tidak bisa kutemukan di antara orang-orang yang selama ini hanya memuji hartaku. Hari itu kami menuju luar kota untuk urusan bisnis. Sepanjang jalan, aku berbagi cerita tentang masa laluku, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana rasanya hidup dalam rumah besar yang sunyi. Jaka mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Dan di satu momen, aku merasa seolah telah berbicara dengan seseorang yang benar-benar mengerti. Jaka, kataku pelan. Kau pernah merasa kehilangan seseorang yang kau sayangi? Ia sempat berpikir, lalu menjawab. Pernah, Bu. Tapi yang paling berat bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan kesempatan buat bilang terima kasih sebelum dia pergi. Aku menatap keluar jendela, tapi mataku mulai hangat. Kalimat itu menusuk begitu dalam, dan saat aku melihat pantulan wajahku di kaca mobil, aku tahu aku sedang terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasa aneh dengan diriku sendiri. Setiap kali Jaka datang, aku memperhatikan pakaiannya, suaranya, bahkan cara ia tersenyum. Aku berusaha bersikap biasa saja, tapi hati ini menolak. Ada getaran kecil setiap kali ia memanggilku Bu Retno dengan nada lembut. Namun aku juga sadar, perasaan ini salah tempat. Dia adalah pegawaiku dan aku majikannya. Dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan dalam urusan hati. Tapi bukankah cinta memang sering muncul di tempat yang salah, tapi pada waktu yang tepat? Sore itu aku melihat Jaka sedang mencuci mobil di halaman belakang.
Aku berdiri di balkon lantai 2, memperhatikannya dalam diam. Langit sore berwarna oranye keemasan, dan tetes air sabun memantulkan cahaya matahari. Jaka tampak fokus, sesekali mengelap keringat di dahinya. Ada sesuatu dalam ketekunan itu yang membuatku terpaku. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah. Asisten rumah tanggaku, Rani, berdiri dengan wajah setengah khawatir. Maaf, saya mau ngomong sesuatu tapi tolong jangan marah. Aku menatapnya heran. Ada apa, Rani? Dia menunduk. Orang-orang di rumah mulai ngomongin sesuatu tentang ibu dan Pak Jaka. Jantungku berdegup keras. Ngomongin apa maksudnya? Katanya ibu mulai dekat sama dia. Saya tahu itu nggak benar, tapi gosipnya udah nyebar keluar. Aku menarik nafas panjang. Rasanya seperti ditampar kenyataan, bukan karena gosipnya, tapi karena ternyata perasaan yang kucoba sembunyikan sudah mulai terlihat oleh orang lain. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, menatap lampu kristal yang menggantung di atas kepala. Pikiranku berputar antara logika dan hati yang mulai berperang. Aku tahu aku tidak boleh membiarkan perasaan ini tumbuh lebih jauh. Tapi bagaimana caranya menolak sesuatu yang membuatku hidup kembali? Hari-hari berikutnya, aku mulai menjaga jarak. Aku bicara seperlunya saja, tidak lagi bertanya banyak. Namun yang kulihat justru Jaka jadi lebih diam. Ia tetap sopan, tetap profesional, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, seperti menahan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Suatu sore saat aku baru pulang dari kantor, ia memintaku bicara sebentar di depan rumah. Nada suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan kegelisahan di baliknya. Pembawa cerita. Tapi karena aku sebagai perempuan biasa, diam. Hanya Hujan yang bicara, sementara dua hati itu berjuang antara logika dan rasa. Akhirnya Jaka melangkah perlahan, menunduk. Tapi saya bukan orang yang pantas, Bu. Saya nggak bisa kasih ibu apapun. Aku mendekat satu langkah, menatapnya tajam dengan air mata mengalir. Kadang, yang membuat seseorang pantas Jaka, bukan harta, tapi hatinya. Jaka terdiam. Matanya memerah, bibirnya gemetar. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya kulihat seorang pria yang selama ini begitu kuat, kini tampak rapuh di hadapanku. Tiba-tiba kilat menyambar langit. Hujan makin deras. Jaka maju satu langkah, lalu tanpa bisa menahan ia berlutut di depanku. Kalau saya boleh jujur, Bu, sejak pertama kali saya kerja di rumah itu, saya sudah jatuh cinta. Tapi saya terlalu takut buat ngaku. Takut salah, takut dosa, takut nggak pantas. Aku menutup mulutku terisak. Semua yang kutahan akhirnya pecah juga malam itu. Aku berjongkok di depannya, memegang wajahnya yang basah oleh hujan dan air mata. Kalau cinta itu salah, biar aku yang salah Jaka, karena aku juga mencintaimu. Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi terasa seperti beban puluhan tahun yang akhirnya terlepas. Jaka menatapku, mata yang selama ini penuh hormat, kini berubah menjadi tatapan yang dalam dan hangat. Kami hanya terdiam, saling menatap di bawah hujan. Tidak ada pelukan, tidak ada janji manis. Hanya dua hati yang akhirnya berani mengakui kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Dan entah kenapa, malam itu hujan terasa berbeda. Bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang awal yang baru. Awal dari dua dunia yang akhirnya bersinggungan dengan cara yang tulus. Sejak malam hujan itu, hidupku tak lagi sama. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kini aku tahu hatiku sudah menemukan tempatnya. Jaka tak lagi hanya seorang supir. Ia menjadi seseorang yang kehadirannya seperti udara. Sederhana, tapi tanpa dia, aku sesak. Beberapa hari setelah aku keluar dari rumah sakit, Jaka kembali bekerja. Namun kali ini suasananya berbeda. Setiap kali ia membukakan pintu mobil, setiap kali ia berkata, "Silahkan, Bu." Kami saling menatap dengan mata yang bicara lebih banyak dari kata-kata. Tapi justru disitulah ujian dimulai. Rani sempat memperingatkan, "Retno, hati-hati, dunia nggak akan pernah berhenti menilai." Aku tersenyum tipis waktu itu, mencoba meyakinkan diri bahwa cinta bisa melawan segalanya. Tapi ternyata aku salah. Cinta bisa menguatkan,
tapi dunia bisa menghancurkannya kapan saja. Awalnya hanya bisik-bisik di kantor, lalu berlanjut jadi rumor, sampai akhirnya salah satu rekan bisnis datang menemuiku dengan wajah serius. "Bu Retno, saya harus bicara terus terang," katanya. Hubungan ibu dengan supir pribadi itu sudah jadi pembicaraan di luar. Investor mulai ragu. Mereka takut citra perusahaan rusak. Aku hanya diam. Kata-katanya seperti pisau yang pelan tapi dalam, seolah setiap hurufnya berusaha memotong sesuatu yang berharga di dalam dadaku. Malam itu, aku menatap diri sendiri di depan cermin. Perempuan yang selama ini tampak tegas dan berwibawa, kini terlihat rapuh. Aku bertanya pada bayangan itu, apakah aku salah mencintai orang yang membuatku bahagia? Bayangan itu tak menjawab, tapi mataku sendiri memberikan jawaban. Tidak. Yang salah adalah dunia yang menilai cinta hanya dari jabatan dan harta. Namun keesokan harinya, tekanan datang bertubi-tubi. Email, telepon, pesan dari media. Beberapa menyindir, beberapa mengancam akan menulis berita tentang sosok janda kaya yang jatuh cinta pada supirnya sendiri. Aku tahu, ini bukan hanya tentang reputasiku. Ini tentang masa depan Jaka juga. Jika rumor itu menyebar, hidupnya akan sulit. Dan yang paling kutakutkan, ia akan pergi lagi. Pagi itu, aku memutuskan bicara padanya. Di halaman belakang rumah, di bawah langit mendung. Aku menatapnya lama. "Jaka, iya Bu, aku ingin kamu berhenti kerja di sini." Jaka terdiam. Pandangannya langsung jatuh ke tanah. "Kalau karena omongan orang, saya nggak peduli Bu. Tapi aku peduli Jaka." Suaraku bergetar. "Aku nggak mau kamu jadi korban dari sesuatu yang seharusnya salah mereka, bukan salah kita." Ia menatapku. Matanya memerah seperti menahan amarah dan kesedihan yang bercampur. "Kalau saya pergi, apa Ibu yakin bisa bahagia?" Aku tersenyum getir. Kadang, kebahagiaan butuh dikorbankan demi melindungi yang kita cinta. Ia melangkah mendekat, suaranya rendah tapi tegas. "Kalau gitu, biar saya yang hadapi semuanya. Saya nggak akan sembunyi lagi. Saya nggak malu jadi diri saya, Bu. Saya cinta sama Ibu, dan saya nggak akan biarin siapapun nginjak harga diri kita." Hatiku bergetar. Di depan mataku, seorang pria sederhana yang dulu kutemui hanya sebagai pekerja, kini berdiri seperti pelindung sejati. Tak ada jas mewah, tak ada pangkat tinggi, tapi ada keberanian yang langka. Namun sebelum aku sempat menjawab, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat ku angkat, suara di seberang terdengar dingin. "Kalau Anda masih mempekerjakan dia, kami tarik semua kerjasama. Reputasi perusahaan Anda akan jatuh." Setelah panggilan itu berakhir, aku terdiam lama. Hujan kembali turun perlahan, seolah ikut menangis. Aku menatap Jaka. Ia tahu tanpa aku harus menjelaskan. Pandangan kami saling bertemu, dan dalam diam itu ada perpisahan yang terasa tanpa kata. Keesokan paginya, Jaka datang ke rumah. Ia sudah memakai pakaian rapi, bukan seragam supir lagi. Di tangannya ada surat kecil. "Saya nggak mau bikin Ibu susah," katanya lirih. "Kalau cinta saya justru jadi beban, biar saya yang mundur." Aku menatapnya lama, berusaha menahan nangis. "Kamu pikir aku akan mudah melupakanmu, Jaka?" Jaka geleng. "Saya nggak minta Ibu lupa. Cuma tolong jangan menyesal pernah sayang sama saya." Ia menyerahkan surat itu, lalu perlahan berbalik menuju gerbang. Langkahnya berat. Aku ingin memanggilnya, tapi suaraku hilang di tenggorokan. Yang tersisa hanya hujan. Lagi-lagi hujan mengiringi kepergian seseorang yang membawa separuh jiwaku. Aku membuka surat itu. Tulisan tangannya sederhana, tapi tiap kata terasa seperti torehan di hati. "Bu Retno, terima kasih sudah membuat saya merasa berarti, walau cuma sebentar. Jangan sedih, karena saya nggak akan pergi dari doa Ibu. Kalau nanti saya sudah pantas, saya akan datang lagi. Bukan sebagai supir, tapi sebagai pria yang bisa berdiri sejajar di samping Ibu." Aku menutup surat itu sambil terisak. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar mencintai seseorang tanpa syarat, tapi juga kehilangan dengan sepenuh hati.
Sejak hari itu, aku kembali bekerja seperti biasa. Rumah kembali sepi, hidup kembali sunyi. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi merasa hampa. Karena meskipun Jaka pergi, cinta yang ia tinggalkan tidak ikut lenyap. Cinta itu justru tumbuh menjadi kekuatan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta sejati adalah ketika kita rela melepaskan seseorang demi kebaikannya. Dan aku tahu, di luar sana Jaka sedang berjuang. Entah di mana, tapi aku percaya suatu hari nanti semesta akan mempertemukan kami lagi. Bukan di bawah hujan yang sedih, tapi di langit yang biru. Tempat dua hati akhirnya tenang. Kadang cinta bukan tentang siapa yang akhirnya bersama, tapi tentang siapa yang pernah berani mencintai, meski tahu akhirnya akan terluka. Retno kehilangan Jaka, tapi ia menemukan dirinya. Dan mungkin suatu hari nanti, di bawah langit yang sama, di waktu yang lebih tenang, dua hati itu akan saling menemukan lagi, bukan karena takdir, tapi karena cinta yang tak pernah padam.